Resep pertama, cak kangkung saus tiram. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih 3 siung yang sudah digeprek dan dicincang halus, dan bawang merah 5 siung yang sudah diiris. Untuk bawang putihnya digeprek dan dicincang supaya bawang putihnya itu lebih wangi ya. Nah, di sini ditumis hingga bawang merah dan bawang putihnya itu harum. Kalau sudah harum, lalu masukkan cabai merah dan juga tomat 1 buah ya yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu tumis sampai agak layu. Kalau sudah agak layu, lalu masukkan 1 ikat kangkung yang sudah dicuci bersih. Kemudian aduk kangkungnya dan masak dengan api besar ya, supaya kangkungnya itu tetap hijau. Nah, di sini juga saya tambahkan air matang panas kurang lebih 150 ml. Lalu aduk kembali hingga kangkungnya itu agak layu. Untuk bumbunya saya menambahkan saus tiram kurang lebih 3 sendok makan. Lalu diaduk rata. Dan untuk tambahan seasoningnya di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur dan gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk rata kembali. Nah, di sini sambil diaduk rata dites rasa ya. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak? Kalau rasanya sudah pas, sudah enak dan juga kangkungnya sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Cak kangkung saus tiramnya sudah siap untuk disantap. Resep kedua, brokoli cah tahu. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan tahu sutra yang sudah dipotong-potong. Nah, ini dipotong-potongnya sesuai selera ya. Di sini goreng tahunya itu hingga kuning kecoklatan, tapi tidak perlu sampai garing. Kalau tahunya sudah kuning kecoklatan, selanjutnya tinggal angkat tahunya dan tiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih 2 siung yang sudah dicincang halus dan bagian putih daun bawang yang sudah diiris-iris. Nah, itu ditumis duluan ya. Lalu tumis semuanya itu hingga harum. Kalau sudah harum, masukkan potongan wortel dan potongan jagung muda atau putren. Lalu ditumis sebentar. Lalu masukkan sedikit minyak wijen supaya masakannya semakin wangi ya. Lalu masukkan juga kecap asin ikan 1 sendok makan. Dan terakhir masukkan saus tiram 1 sendok makan. Lalu aduk rata. Di sini sengaja yang ditumis duluan itu wortel dan jagung karena mereka lebih keras ya. Nah, kalau sudah baru masukkan brokolinya dan lalu diaduk. Aduk sampai kira-kira semuanya itu setengah matang. Dan kalau sudah, masukkan air matang panas secukupnya. Untuk kuahnya disesuaikan dengan selera ya, mau lebih banyak atau mau kuahnya sedikit. Dan untuk seasoningnya di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, gula pasir, dan lada secukupnya. Dan di sini saya juga tambahkan sedikit kecap manis. Kalau tidak mau pakai juga tidak masalah ya, opsional saja. Lalu diaduk rata. Nah, sambil diaduk rata dites rasa ya. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak? Kalau sudah dites dan rasanya sudah pas, sudah enak,
Lalu masukkan larutan 1 sendok maizena dengan sedikit air. Lalu diaduk. Dan berikutnya masukkan tahu yang sudah digoreng sebelumnya. Masukkan juga potongan daun bawang. Kemudian aduk rata supaya kuahnya itu menyerap ya ke dalam tahu. Dan kalau sudah matang semua, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep ketiga, udang goreng asam Jawa. Pertama, siapkan udang ukuran sedang yang sudah dikerat bumbunya dan dibuang kotorannya dan dicuci bersih ya. Lalu siapkan juga asam Jawa 1 sendok makan dan ditambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan air. Di sini campur asam Jawa dengan air sampai asam Jawanya itu lunak. Kalau kira-kira sudah lunak semua, lalu masukkan ke dalam mangkuk. Dan berikutnya tambahkan 3 siung bawang putih yang diparut halus, kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan lada secukupnya. Lalu diaduk hingga semuanya itu tercampur rata. Pastikan semuanya tercampur rata ya. Dan kalau sudah rata, lalu masukkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kalau sudah, lalu dicampur rata ya tepung tapiokanya itu dengan udangnya. Pastikan sampai semua bagian udang itu terkena tepung tapioka ya. Kalau kira-kira sudah rata semua, lalu diamkan 10 menit sebelum digoreng. Nah, di sini sambil menunggu, saya akan buat sambal kecapnya. Di sini saya siapkan bawang merah 3 siung yang saya potong-potong kecil seperti ini. Nah, di sini saya juga tambahkan cabai rawit merah yang saya juga potong-potong ya. Di sini untuk sambal kecapnya saya buat yang simple saja ya. Jadi sesuai selera di rumah. Nah, di sini juga tambahkan cabai rawit hijau yang juga sama dipotong-potong. Lalu berikutnya saya juga tambahkan tomat setengah buah. Nah, di sini saya buang ya bagian dalam, bagian bijinya ini, supaya nanti pada saat tomatnya dipakai tidak berair di sambal kecapnya. Nah, kalau sudah, lalu dipotong kotak-kotak kecil. Lalu masukkan semuanya ya tomat ke dalam mangkuk. Dan berikutnya di sini saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis. Lalu tambahkan juga sedikit garam. Dan kemudian diaduk rata. Kalau mau ditambahkan perasan jeruk limau juga bisa ya, tapi di sini saya tidak ada jeruk limau, jadi tidak saya pakai. Nah, kalau sudah tercampur rata, sambal kecap sudah siap digunakan. Langkah selanjutnya, panaskan minyak, lalu masukkan udang yang sebelumnya sudah didiamkan selama 10 menit ya. Lalu goreng hingga udang itu berubah warna ya, menjadi warna kuning kecoklatan. Kalau udangnya sudah kuning kecoklatan, lalu diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah diangkat semua, berikutnya nanti goreng semua sisa udang ya yang belum digoreng. Dan ini adalah hasilnya, udang goreng asam Jawa dan sambal kecap sederhana yang mudah dibuat di rumah. Kalau suka video ini, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.